Halo semuanya, kembali lagi di edisi Jadi Manusia episode kedua. Yeay. Baik, topik kita kali ini adalah tentang kesedihan, sesuai dengan yang tertera di judul video kita ya. Ya, maksudnya topik kali ini tepat sekali buat kalian, teman-teman yang lagi bersedih hati, baik itu karena hal-hal umum ataupun hal-hal yang kemungkinan sekali sangat sulit menurut kalian untuk dipahami orang lain. Apapun itu, aku doakan semoga kalian segera menemukan jalan keluarnya ya. Jika kalian butuh ruang untuk bercerita, tentu seorang psikolog tepat menjadi pilihan jitu. Namun, jika kalian belum cukup material untuk membuat keputusan pergi ke sana, kalian bisa berbagi di ruang kita yaitu di Instagram @teduhbestari, terakhirnya pakai huruf Y, atau di email tariknapasgerak@gmail.com. Keduanya aku sisipkan link di description box ya. Tunggu. Iya, aku mengerti. Mungkin ini sulit dan tidak mudah untuk mempercayakan apa saja kisah hidup yang terjadi kepada stranger, orang asing. Namun, jika itu keputusan kalian, aku sangat berterima kasih. Aku Teduh hanya ingin apa yang kita rasakan punya tempat untuk dikeluarkan, bukan dipendam, disimpan berlebihan. Enggak. Sebab aku tahu rasanya sedih itu seperti apa. Ibarat bumi membalikkan sisinya sepenuhnya, mengguncangnya hingga kita berada dalam bagian paling bawah. Namun tentu, sebagaimana ilmu sains, semua alam semesta ini bergerak, berotasi, bahkan berevolusi. Kita hanya butuh terus bergerak. Apapun itu, sekecil apapun langkah kita, pasti akan selalu ada hasil. Duh kak, ngomong tuh mudah banget ya, ngelakuinnya itu yang sulit. Baik. Ya sudah deh, aku diam. Tapi bener, aku gak pernah dan gak mungkin akan tahu 100% persis apa yang tengah kalian rasakan dan kalian alami. Demikian sebaliknya, kalian juga tidak akan pernah tahu apa yang telah aku hadapi dan sedang aku tangani. Tapi ya, beginilah hidup, mau gak mau harus kita hadapi, bukan? Sebelum aku pamit, seperti biasanya agar kalian dapat mendengarkan core words-nya, aku hanya ingin kalian tahu bahwa kita itu masing-masing unik. Masalah dan kebahagiaan kita pun juga unik. Ya, kita bisa apa selain jadi manusia seutuhnya, ya kan? Tangis, tawa, sedih, kecewa, terpuruk, bangkit, semua ada jadwal tersendiri. Yuk, kita dekap mereka baik-baik. Oh iya, untuk inti dari episode kedua ini sebenarnya hanya satu, yaitu ketika kita lagi terpuruk, gak ada salahnya kok membantu orang yang sedang terpuruk juga. Hah? Maksudnya kak? Iya, silakan didengarkan sampai akhir ya Bestar. Sampai jumpa di episode ketiga Jadi Manusia. Salam sayang, Teduh Bestari, terakhirnya pakai huruf Y. Instagram. Jika suatu hari kamu bersedih, kamu kuat. Aku tahu, kamu kuat. Kamu punya dan masih punya banyak energi tersisa. Kadang, memang iya, ujian datang silih berganti. Orang-orang datang dan pergi. Saat bahagia menghampiri, semua seperti semut yang mengubrungi gula. Tapi saat duka yang tersisa, mereka pamit dan kembali pada karakter aslinya. Kadang sulit, iya, aku tahu. Mencoba membuat sehari aja duniamu bahagia, penuh warna. Sebab, tahukah kalian, kalau ada penelitian bilang begini, bahwa bahagia itu bisa diciptakan saat kita mampu meyakinkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Tepatnya sampai jam 10 pagi. Maka percaya deh, nanti ketika jarum jam menunjuk angka 10 pagi ke atas dan hingga tengah malam waktu terlelap,
kita akan mampu bahagia juga. Hah? Maksudnya Kak? Iya, ini tuh bukan maksa diri banget gitu ya untuk bahagia, bukan. Bukan juga sekadar afirmasi dan sugesti gila. Bukan, melainkan ini tuh penelitian benar. Coba deh kita ngelakuin hal-hal utama yang benar-benar wajib dan mampu diselesaikan hingga jam 10 pagi itu. Maka nanti jam 10 pagi ke atas sampai waktunya istirahat malam, otak kita nih sudah tersetting karena telah bahagia sejak pagi tadi. Dan sekalipun hal-hal utama tadi terkendala di tengah jalan nih misalnya, dan benar-benar gak bisa kita laksanakan sebelum jam 10 pagi tiba, at least kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kegagalan hari ini bukan apa-apa. Tepatnya jika ada kendala, kalian bisa bilang begini ke diri kalian sendiri sambil ngelus dada nih, pejamin mata, dan sambil tersenyum. Aku sudah mengusahakannya semampu yang aku bisa. Namun kegagalan ini tetap terjadi. Ya udah, tidak apa. Tapi yang pasti, aku tahu kegagalan hari ini tidak berhak punya andil bagi kebahagiaanku esok hari. Begitu, Bestar. Selain itu nih, kalian juga bisa membuat to-do list penting. At least 3 hal utama yang harus dikerjakan dan pasti selesai sampai jam 10 pagi setiap harinya. Apa tuh Kak? Iya, hal-hal mudah aja dulu. Jangan langsung ke yang besar dan berat. Contohnya nih, kalian yang beragama Islam misalnya bangun pagi, lalu setelah melaksanakan ibadah subuh, kemudian pergi ke halaman depan atau belakang rumah yang tidak dinaungi atap atau kalau bisa sekitarannya itu pohon-pohon hijau nan seger. Coba deh, hirup udara subuh itu. Dijamin seger banget. Saat itu, otak kita akan tertuju pada penghirupan oksigen. Dan oksigen yang baik yang memenuhi relung paru-paru akan mampu mentransfer semangat ke otak buat ngelanjutin kegiatan berikutnya. Duh Kak, saya molor terus kalau subuh tuh, gimana dong ya buat ngebiasain bangun subuh tuh? Ini mau gak mau harus ngehidupin alarm Cinta Laura. Atau ya kalau gak punya alarm bisa minta tolong mamanya buat bangunin. Atau pesankan ke bapak-bapak tugas ronda aja gimana? Buat mentungin kayu di depan jendela kamarmu gitu. Agak creepy ya, jangan. Ya, jadi ini tuh mau gak mau harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Coba deh pikir, tahun ini tuh sudah tahun 2022. Apakah kita harus stagnan dan statis doang? Tidak berinovasi atau berkarya? Please, kita coba besok ya. Setelah 2 hal positif tadi nih, baru bisa kita berlanjut ke journaling dan kegiatan utama lainnya. Apakah itu sarapan sehat, membaca berita hari ini, atau mungkin mendengarkan lagu bertempo semangat, tepatnya sebelum berangkat ke sekolah atau kerja, baik itu even WFH, work from home, atau memang work from office, WFO, silakan gitu. BTW nih ya, aku gemar lagu-lagu Tip X loh. Ketahuan nih kan. Kok kalian apa nih kira-kira lagu kesukaannya yang bertempo semangat dulu? Ya, in my point of view, the old songs never ever can be replaced. Gak pernah tergantikan lah. Mungkin kalian bisa juga nih dengerin lagu positif yang bertempo semangat yang kalian suka. Dan please jangan dulu lagu-lagu broken hearts yang bertempo lambat gitu ya. Pagi-pagi tuh memang harus bergerak keras, hidup keras coy. Oke, sip, kita lanjutkan yang tadi dulu ya. Kadang sulit. Iya, aku tahu. Mencoba membuat sehari aja duniamu bahagia, penuh warna. Karena batasnya hanya sampai jam 10 pagi. Kadang iya, lelah dan menantang sekali. Mengabaikan emosi di sekitar, memburu amarahmu untuk ikut meledak. Sabar, diam, tangis,
terkadang adalah kunci pertahanan terakhir. Usahakan, kerahkan ya. Aku tahu ini sulit, tapi aku mohon, bertahanlah. Kamu masih punya banyak harapan dan kesempatan. Tolong, dengar, fokus ke hidupmu. Abaikan energi negatif ya. Kuatlah. Tidak peduli seberapa buruk hari ini bagimu. Tidak peduli kesakitan yang timbul karena orang terdekat sekalipun. Tolong, bertahan. Jika kamu sukses melewati ini, sekali lagi, aku akan berterima kasih. Sangat. Boleh es krim terbaik kita beli. Atau sesekali menertawakan kesedihan hari ini dengan sebuah perayaan kecil. Besok kita rayakan dengan sebuah perayaan kecil. Misalnya, membunuh membunuh kesedihan orang lain. Ya, misalnya sedekah, membantu harinya yang kesusahan. Gak perlu besar-besar, sampai menggelontorkan uang ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran. Enggak, kadang cukup dengan mendengarkan kisahnya dan kita sendiri dapat memperoleh inspirasi. Ya, mereka sudah senang. Sebab ada beberapa orang yang ingin sekali didengar dan tidak pernah bermaksud meminta jawaban. Hal kecil lainnya yang bisa dilakukan seperti senyum ketika bertemu siapa saja. Atau bisa juga dengan menyiram tanaman di pekarangan rumah, mengguyur ciuman manis ke hewan peliharaan sendiri, atau mungkin membawa seonggok daging atau tulang kecil untuk kemudian dibagikan ke kucing-kucing jalanan. Tidak susah kan? Mulai saja dulu, kita mulai dari yang terkecil. Karena hakikatnya, even your day is quite bad day today, it doesn't mean you cannot shining other people's day. Semoga siapapun kalian yang mendengarkan podcast ini senantiasa diberi kesehatan. Segera diangkat kesedihannya, digantikan dengan lingkaran penuh kedamaian dan kebahagiaan. Golden Bestar, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Salam damai, teduh bestari.